Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa salamuh wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari nas'alullaha salamata minha. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan hawa-hawa nafsu kita. Seterusnya kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi ajmain, ya. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thayyib hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang mana ini adalah ringkasan daripada syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Jadi ini adalah syarah, ya, penjelasan daripada kitab Tauhidnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Pada malam hari ini insyaallah kita akan memulai memasuki isi daripada kitab ini, yang mana pada pembahasan ini dimulai dengan kitab Tauhid. Nanti pada kitab Tauhid ini akan tersusun atau terkandung di dalamnya bab-bab yang berkaitan dengan masalah tauhid. Ya, kalau seandainya antum lihat, ya, hadirin sekalian, fahros daftar isi dari kitab ini, ada bab-bab nantinya yang terkait dengan masalah tauhid. Ya kan? Bab yang pertama setelah pembahasan kitab tauhid ini, pembahasan tentang awal pembahasan ini, maka ada nanti babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Babu fadli tauhid wa ma yukaffaru minadz dzunubi. Bab tentang keutamaan tauhid dan apa saja dosa yang diampuni karena tauhid tersebut, ya. Taib, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, kitab tauhid. Setelah membuat judul kitab tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Begitulah manhaj, metodologi beliau di dalam menyusun kitab-kitabnya.
Selalu beliau bawakan dalil dari Al-Quran, kemudian dari hadis, nanti beliau bawakan perkataan para ulama salaf. Wa qaulillahi ta'ala, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56 ini, Allah berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa qala syarihu hafizahullahu ta'ala, berkata pensyarah yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan, semoga Allah menjaga beliau, beliau mengatakan, maudhu'u hadzal kitabi bayanu tauhidil ladzi aujabahu Allahu ala ibadihi. Pembahasan di dalam kitab ini, dalam kitab tauhid ini adalah penjelasan tentang perkara tauhid. Jadi memang judul kitab ini Kitabut Tauhid ya. Jadi pembahasan yang dibahas, masalah yang diuraikan dalam kitab ini adalah bayanut tauhid ya, penjelasan tentang perkara tauhid. Yang mana perkara tauhid itu adalah allazi aujabahu Allahu ala ibadihi, yang mana tauhid itu adalah perkara yang telah Allah wajibkan atas seluruh hamba-hambanya. Jadi tauhid ini adalah bukan perkara sunnah menurut istilah fikih ya kan. Dalam hukum fikihnya mempelajari tauhid itu adalah perkara yang wajib. Dan tidak hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad semata, akan tetapi tauhid itu telah Allah wajibkan kepada seluruh umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah telah wajibkan. Ya. Wa khalaqahum, dan Allah telah menciptakan hamba-hamba tersebut. Allah telah menciptakan mereka. Jadi mereka ini adalah para hamba tersebut. Li ajlihi, karena tauhid tersebut. Ya. Jadi Allah menciptakan kita untuk apa? Untuk tauhid, untuk mengesahkan Allah. Karena nanti ulama tafsir mengatakan makna dari kata liya'budun ya dalam ayat ini bermakna yuwahiduni fil ibadah. Ini dijelaskan oleh para ahli tafsir. Ini bisa antum buka sekalian, baik itu di tafsir Imam Al-Tabari, Imam Al-Baghawi ya kan, dan kitab-kitab ulama tafsir yang lainnya. Ini menjelaskan makna kata liya'budun ay liwahidun. Makna dari kata Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan Allah di dalam peribadahan. Karena yang terjadi di umat Nabi Muhammad di awal diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umat beliau salah dalam beribadah. Beribadahkah mereka? Iya. Buktinya mereka beribadah kepada Lata, Uzza, ya kan, dan patung-patung yang lainnya. Beribadah mereka, Pak. Namun beribadah mereka salah. Mereka beribadah dengan cara mempersekutukan Allah. Maka diutuslah Rasulullah untuk menyeru mereka supaya memurnikan peribadahan, mentauhidkan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terkandung dalam kitab ini juga kata beliau, wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbar, dan penjelasan apa saja perkara yang menafikan tauhid tersebut dari syirik besar. Ini jadi akan dibahas juga dalam kitab tauhid ini adalah hal yang merupakan lawannya tauhid, yaitu syirik ya. Makanya supaya kita bisa mengenal sesuatu secara sempurna, maka kita harus mempelajari lawannya, Pak. Kalau Bapak ingin tahu sunnah, maka secara otomatis mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengetahui tentang bid'ah. Ya, karena lawannya sunnah ini bukan menurut ulama fikih ya.
sunnah dalam artian secara umum. Karena sunnah secara umum sering kami sampaikan, ya kan, adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Itu yang sunnah. Sunnah itu nanti ada yang hukumnya sunnah gitu ya, ada yang hukumnya wajib. Kemudian ada sunnah itu yang khassah. Sunnah itu ada yang khusus bagi Nabi kalau ada dalil yang mengkhususkannya. Contoh bertahanus, ya, ketika Nabi bertahanus di Gua Hira, ini adalah kekhususan bagi Nabi. Tatkala Nabi menerima wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu. Nah, ini yang dijadikan dalil ya oleh orang-orang sufi. Ya, bahwasanya mereka mendapatkan ilham, bahkan mereka mendapatkan hadis langsung melalui mimpi-mimpi. Ya. Jadi dalil-dalil mereka mimpi gitu. Lewat perkara-perkara mereka berkeyakinan bahwasanya wali-wali mereka itu bisa mengetahui perkara yang gaib. Kasyaf, ya, dibukakan pintu alam gaib. Allahul musta'an, ya Pak ya. Iya. Dan ini mereka nisbatkan kepada, ya kan, kepada para ulama. Padahal kalau ulama ahlu sunnah, ya Pak, ulama salaf, ini hasya wa kalla, ya, mustahil mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Karena dalam akidah kita, ya, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Ini termasuk, ya kan, bentuk tauhid ini. Bentuk bagian dari tauhid rububiyah adalah kita meyakini bahwasanya yang hanya tahu perkara gaib itu adalah Allah. Nabi Muhammad bagaimana Pak Ustadz? Ya, Nabi Muhammad ketika menerangkan perkara-perkara yang akan datang atau perkara-perkara yang berkaitan dengan surga, neraka, perkara gaib, ini adalah karena Allah yang memberitahukan. Itulah bentuk wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Bukan berarti beliau ngaku-ngaku tentang perkara yang gaib, tidak. Karena beliau hanya menyampaikan itu karena beliau diberikan wahyu. Sedangkan setelah wafatnya Rasul, maka tidak ada lagi wahyu, terputus wahyu dari langit. Ya, makanya ya, salah satu pembatal keislaman itu adalah manidda'a ilmal ghaib. Ya. Barang siapa yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Nah, termasuk mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib adalah ngaku-ngaku bisa ketemu Nabi langsung gitu. Ya, nah ini banyak yang tersebar. Ini keyakinan-keyakinan yang batil, ya, keyakinan-keyakinan yang rusak, ya kan? Ini termasuk ini, ya. Maka manusia yang paling mulia setelah Rasulullah adalah para sahabat. Bahkan ada para sahabat yang telah dita'yin, yang telah divonis secara individu oleh Allah belum dia meninggal. Allah sudah mengatakan, ya kan, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah. Hadis sahih. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Umar di surga, ya kan, Utsman, Ali. Kemudian Abu Hurairah, ya kan, hadis yang masyhur sekali. Rasulullah sudah mendengar, ya, suara sandalnya di surga. Namun ya tidak pernah kita menjumpai riwayat bahwasanya mereka pernah ketemu Rasulullah. Sekarang datanglah, ya, orang-orang yang majhul, ya, yang tidak dikenal, ngaku-ngaku bisa melihat Nabi. Allahul musta'an, ya. Dan ini, ya, keyakinan ini sudah dinukilkan ijma'. Ini pernah kita bahas juga, ya, oleh Al-Imam Abu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, bahwasanya termasuk perbuatan kufur adalah orang-orang yang meyakini adanya arwah yang gentayangan atau adanya arwah yang kembali lagi, mungkin bisa berubah bentuk, bereinkarnasi, ya, menjadi hewan, ya kan. Ini harimau jadi-jadian ini, si fulan itu, nah harimau ini pastinya ini namanya tanasukhul arwah, ya. Maka keyakinan ini ulama sepakat, ijma', ini dalil Pak, ya, bahwasanya keyakinan yang seperti ini adalah bentuk kekufuran. Dan ini adalah keyakinan sufi, ini termasuk keyakinan sufi. Bahkan Al-Hallaj itu dia meyakini,
ya kan, wahdatul wujud ya, Ibnu Arabi. Ya, dia meyakini bahwasanya seseorang itu kalau sudah mencapai makom tertentu, ya kan, tingkatan tertentu ya, bisa menyatu dengan Tuhan katanya. Ya, ujung-ujungnya nggak sholat lagi, itu ujung-ujungnya. Karena dia sudah mengaku jadi Tuhan. Ya, na'udzubillahi min zalik, ya kan. Bahkan ada juga yang mengatakan, ya kan, ayat Al-Qur'an yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Allah menciptakan Nabi Adam, atau dalam ayat yang lain menciptakan Nabi Isa, ya kan, Allah mengatakan dengan redaksi min ruhi, dari ruhku. Ini orang tokoh sufi ini mengatakan, ya, rohnya manusia ini adalah dari Allah, bagian daripada Allah, bagian dari zatnya Allah katanya. Ini na'udzubillah. Ya, maka sudah diterangkan oleh para ulama kita, itu namanya penyandaran. Ya, penyandaran itu di dalam Al-Quran dan Sunnah ada dua bentuknya, Pak ya. Yang pertama adalah idhafatus sifah ilal mausuf. Yang pertama adalah penyandaran sifat kepada yang disifati. Penyandaran sifat kepada yang disifati. Contoh, yadullahi, yadu mudhaf, Allah mudhafun ilaih, ini namanya idhafah, penyandaran. Jadi yadullah ini ada penyandaran sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada pula idhafatul makhluk ilal khaliq, penyandaran makhluk kepada khaliq, penyandaran ciptaan kepada yang menciptakan. Ya, contoh baitullahi, baitullah, bait itu rumah, rumah itu makhluk, Allah khaliq. Jadi bentuk penyandaran makhluk kepada Allah. Begitu juga ruh, ketika ruh disandarkan kepada Allah, ruhi, ya kan, ruhku, ruh disandarkan kepada Allah, maksudnya ruh yang Allah ciptakan, bukan ruh bagian dari Allah. Ini nanti sama dengan keyakinan orang kafir, Pak, orang Kristen, orang Nasrani, kan itu keyakinannya itu. Di dalam Al-Quran kan dijelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa, Allah menggunakan lafaz ruhi, dari, ya kan, min ruhi, dari rohku. Jadi penyandaran ini berarti Nabi Isa itu adalah Roh Kudus katanya. Ya, salah itu, Pak. Maksudnya min ruhi itu adalah dari rohku, maksudnya dari roh yang aku ciptakan. Karena makna ayat itu dalam segi bahasa Arab adalah idhafatul makhluqi ilal khaliq, penyandaran makhluk kepada khaliq, kepada pencipta. Banyak di dalam Al-Quran ya bentuk penyandaran seperti naqatullahi, ontanya Allah. Artinya apa? Onta yang Allah ciptakan. Baitullahi, rumahnya Allah. Bait itu makhluk ya, rumah yang Allah ciptakan, ya kan, melalui perantara manusia gitu ya. Awalnya kan asasnya dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ya, seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Namun ada maknanya ya. Tidaklah Allah menyandarkan makhluk kepada Khalik, kepada Allah. Itu namanya idhafatut tasyrif ya. Artinya penyandaran itu mengandung pemuliaan. Artinya setiap makhluk yang Allah sandarkan kepada Allah menunjukkan kemuliaan makhluk yang disandarkan tersebut. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah mengungkapkan redaksi ruhi. Jadi rohnya Nabi Adam itu adalah roh yang mulia ya. Ruh yang mulia yang Allah ciptakan. Seperti itu. Dan seluruh rohnya para nabi itu mulia, Pak. Ya, seluruhnya roh para nabi itu mulia. Demikian juga orang-orang saleh ya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini terkadang hadirin yang dijadikan pemahaman seperti ini ya, pemahaman yang keliru seperti ini. Terkadang sebagian orang-orang yang memahami agama ini dia juga dengan dalil gitu ya. Ya, bahkan Ahmadiyah ya, ini saya pernah dengar ya ceramahnya Ustadz Abdul Hakim ya, bin Amir Abdad. Ya, beliau pernah diskusi ya, debat dengan orang Ahmadiyah Al-Qadiani itu ya. Mereka menetapkan bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad pakai dalil ya, yaitu Ahmad. Ya kan, dalam surah As-Saff itu dalil mereka gitu. Wa ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad gitu. Akan datang setelah Nabi Muhammad itu seorang namanya Ahmad. Nah, Ahmad ini maksudnya adalah Mirza Ghulam Ahmad yang di Lahore itu ya.
di Pakistan itu ya. Allahul musta'an ya. Pakai dalil juga Pak ya. Namun dalil dipahami dengan logika, pemahaman sendiri, tidak dikembalikan dengan pemahaman para salaf ya. Ini Pak ya, karena ijma'nya salaf itu hujjah. Pemahaman salaf itu pemahaman yang paling selamat Pak ya. Jadi pemahaman beragama itu, kita harus memahami agama ini memang sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Dan ini yang mengatakan ini Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyuruh kita mengikuti pemahaman mereka. Sering ya, selalu kita sampaikan dalilnya gitu. Lihat dalam surah At-Taubah ayat yang 100 itu ya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an gitu. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam siapa? Para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maksudnya apa itu Pak? Mengikuti mereka itu maksudnya adalah mengikuti agama, pemahaman agamanya mereka ya. Jadi agama kita, masalah akidah, masalah ibadah, perkara yang substansi, yang prinsip dalam agama kita ini tidak berubah ya kan. Mulai dari Nabi, pada zaman Nabi, para sahabat, ini tidak berubah. Nanti yang berubah itu adalah perkara-perkara furu'. Nah, itu memang itu perkara cabang ya kan, memang terkadang itu berubah ya kan. Seperti apa contohnya Pak? Ya, di zaman Nabi ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah dunia memang itu berubah ya, mengalami inovasi, perubahan. Namun perkara-perkara agama ini tidak. Kita hanya dianjurkan untuk mencontoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan itu semua sudah diriwayatkan gitu ya, sudah Rasul sampaikan dan selalu dinukil oleh para ulama ya kan. Maka ya kita belajar dengan para ulama. Ulama ini adalah pewarisnya para nabi ya kan. Kita mengikuti ulama ya kan, mengikuti ulama yang mana ulama ini adalah ulama yang betul-betul menyampaikan amanah dari Rasulullah, karena mereka adalah pewarisnya para nabi. Artinya ulama yang menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah, dan ulama yang menyampaikan pemahaman yang benar. Sehingganya ulama kita Imam Ibnu Sirin ya kan, ini ulama salaf itu. Imam Ibnu Sirin ya, dalam muqaddimah Sahih Muslim, Imam Muslim menukilkan perkataan beliau dengan sanad yang sahih kepada beliau, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ya kan ilmu ini, yakni ilmu agama itu adalah bagian dari agama kita ya kan. Karena praktek agama kita nanti berdasarkan ilmu yang kita ketahui gitu ya kan. Kita sholatnya kok seperti ini ya, ini berdasarkan ilmu yang kita pelajari. Maka Imam Ibnu Sirin mengatakan inna hadzal ilma dinun ya kan. Fanduru ahadukum liman ya'khuduna dinahum ya kan. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian atau tiap-tiap antara kalian memperhatikan amman ya'khuduna dinahum ya, dari siapa ya mereka atau dia mengambil agamanya. Maka kita harus selektif ya Pak ya. Kita mengambil agama kita, mempelajari ilmu agama mesti dengan para ulama yang di atas pemahaman yang benar ya. Karena luar biasa ya zaman sekarang ya, pemahaman yang justru bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu luar biasa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali sekarang media-media ya kan, wasilah-wasilah, sarana-sarana yang kalau seandainya kita tidak selektif justru bisa membuat kita salah, tersesat di dalam memahami agama kita. Tidak sedikit orang yang belajar agama ya kan, kemudian memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Saking semangatnya semua orang dikafirkan misalkan ya kan. Nah, ini diantara bukti bahwasanya ketika salah seseorang memahami, mempelajari agama, kepada siapa dia mempelajari, maka akan menghasilkan pemahaman yang salah pula. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita harus senantiasa berdoa kepada Allah, memohon supaya Allah memimpin kita, memberikan hidayah kepada kita,
supaya ditunjukkan kita jalan yang lurus, senantiasa sembari kita berusaha untuk mencari, ya kan, referensi agama yang benar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah menyamin, Pak, ya, di akhir hayat, ya kan, agama itu akan kembali. Ini dalam hadis sahih, Sahih Al-Bukhari ini, ya. Secara maknanya, ya kan, di akhir zaman maka agama itu akan kembali kepada sumbernya, sebagaimana ular, ya, akan kembali ke sarangnya. Di mana sumber agama itu, Pak? Di kota Makkah dan Madinah. Meskipun, ya kan, banyak sekali, ya, penyerangan dahulu, ya kan, sebelum dikuasai kota Mekah dan Madinah sampai saat ini oleh keluarga Al Saud, ya kan. Bahkan pernah orang-orang Syiah, Pak, ya, orang-orang Syiah dari Syiah Karamitah, ya kan, kebatinan, ya, mereka memiliki pemahaman kebatinan itu, Sufi juga, ya kan, merebut Hajar Aswad, ya kan. Dan orang-orang haji, ya kan, orang yang menunaikan para hujjaj, ya, orang-orang yang menunaikan ibadah haji waktu itu banyak yang terbunuh gitu. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala akan tetap menjaga agamanya, ya, sampai hari kiamat, ya. Bahkan di antara keistimewaan daripada dua kota suci itu, kota suci Makkah dan Madinah itu, dia tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Ya, tidak akan dimasuki oleh Dajjal sampai hari kiamat. Ya, Pak, ya, tidak akan dimasuki oleh Dajjal, ya. Dan Dajjal itu, ya kan, secara bahasa artinya adalah pendusta, orang yang berbohong, ya kan. Kalau dalam ilmu hadis, ya, istilah Dajjal itu adalah orang-orang yang memalsukan hadis, ya. Fulan Dajjal, ya. Ini kalau kita belajar ilmu ini, ya, ilmu jarh wa ta'dil itu, ya, ilmu kritik, ya, kritik terhadap perawi hadis itu memang ada disiplin ilmunya, Pak, ya. Ya, maka ada ulama yang spesialis di bidang itu, ulama jar wa ta'dil, ya kan, seperti Imam Ibnu Ma'in, Imam Az-Zuhri, Yahya bin Qatan, ya kan, kemudian Imam Ahmad, gitu. Ya, ini ada ulama yang spesial, ya kan, dalam masalah ilmu kritik hadis, gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Jadi dalam pembahasan kitab ini, ya, akan dibahas tentang masalah tauhid, yang mana tauhid itu adalah suatu hal yang Allah wajibkan kepada hambanya. Bahkan hal yang pertama kali Allah wajibkan. Kemudian akan dijelaskan juga yang menafikan, bahkan yang membatalkan tauhid, yaitu syirik besar. Au yunafi kamalahu al-wajiba al-awil mustahabba, atau perkara yang membatalkan sempurnaan tauhid tersebut, baik sempurnaannya yang bersifat wajib maupun yang mustahab bersifat anjuran atau sunnah. Apa saja perkara yang bisa membatalkan kesempurnaan tauhid, baik yang wajib maupun yang sunnah? Minasyirkil asghari wal bid'ah, yaitu dari perkara syirik kecil dan perkara bid'ah. Nah, ini, Pak, ya, kenapa para ulama konsen, ya, Pak, ya, menjelaskan tentang masalah bid'ah ini? Karena bid'ah ini adalah wasilah, ya, Pak, ya, wasilah ila syirk, ya. Dia adalah sarana yang bisa mengantarkan orang kepada syirik, ya, kepada perbuatan syirik, gitu. Contoh tawasul, ya, tawasul kepada selain Nabi, ya, kepada selain Allah, ya kan, dengan tawasul yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, ya, banyak orang mengatakan, oh, ya, si fulan itu, ya kan, kelompok itu, mereka tuding seperti itu, kadang-kadang yang mengharamkan tawasul. Padahal itu suatu hal yang keliru, gitu. Siapa yang menghalalkan tawasul, gitu? Yang kita katakan salah, bahkan syirik atau bid'ah, adalah tawasul yang tidak ada dalilnya, gitu. Tawasul yang tidak ada sandarannya dari Al-Quran dan Sunnah, gitu. Seperti ada orang yang bertawasul kepada orang-orang yang sudah meninggal, ya kan? Ini, ya, jadi tawasul itu terkadang bisa jatuh kepada kesyirikan, bisa jatuh kepada kebid'ahan. Kalau seandainya namanya dia tawasul katanya, tapi dia sudah meminta langsung, wahai Syekh Badawi, gitu, ya kan, urzukni, ya. Karena keyakinan mereka seperti ini, kita itu nggak bisa langsung kepada Allah, kita ini orang yang berdosa, ya kan, kita ini orang yang nggak suci, gitu.
ada orang-orang suci nanti sebagai wakil kita. Jadi dia minta kepada wakilnya itu. Nah, wakilnya itulah yang mereka bertawasul. Jadi tawasul yang syirik itu seperti apa? Kalau dia meminta, ya kan, langsung kepada sesuatu yang dia berwasilah dengannya kepada Allah. Dalam hati kami tetap kami yakin, ya kan, yang memberikan rezeki itu Allah, yang menyelamatkan di akhirat itu Allah. Namun kami meminta kepada wali-wali yang sudah meninggal ini sebagai bentuk wasilah kepada Allah. Inilah bentuk kesyirikan itu. Kok gitu Ustaz ya? Karena orang-orang kafir Quraisy terdahulu mereka yakin juga. Wa idza sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah, gitu ya. Apabila kalian tanya orang-orang kafir Quraisy itu, wahai Muhammad, gitu kan? Wa idza sa'altahum, kan dhamir ta anta di situ Nabi Muhammad ya. Kalau engkau tanya mereka, wahai Muhammad, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Ya kan? Artinya yang memberikan rezeki mereka yakin Allah gitu. Akan tetapi kenapa mereka tetap menyembah patung? Karena patung itu adalah patung orang soleh itu awalnya ya. Patung orang soleh itu, yang mana nanti mereka berkeyakinan mereka lah akan memberikan syafaat. Syufa'una indallah, gitu ya. Pemberi syafaat, ya kan, penolong bagi kami di sisi Allah. Karena mereka orang suci, kami orang banyak dosa gitu. Jadi kami harus menjadikan mereka perantara. Ini yang dikatakan syirik itu, Pak. Bukan kita bertawasul dengan menyebut nama Allah, menyebut asmaul husna, tidak. Bahkan diperintahkan ya kita berperantara dengan menyebut nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha. Berdoalah kepadanya biha, dengan asmaul husna itu. Artinya berperantara, ini perantara yang masyru' ya. Perantara yang dibenarkan. Ya, atau berperantara dengan kalimat-kalimat Allah, dengan Al-Qur'an. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi, a'udzubika bi kalimatillahi tammah, kan gitu, min syarri ma khalaq. Ya, a'udzu bi kalimatillah itu kan bentuk tawasul itu ya. A'udzu, aku memohon perlindungan dengan apa? Dengan berperantara, karena ba di situ sebagai bentuk perantaraan ya. Bi kalimatillahi tammah, dengan perantara kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari segala keburukan apa yang telah Dia ciptakan, yakni apa yang telah Allah ciptakan dari kejelekan makhluknya gitu. Nah, jadi tidak semua tawasul kita katakan salah gitu. Ada tawasul yang masyru' yang disyariatkan, ada pula nanti pembahasannya tawasul yang mamnu' ya, yang dilarang. Larangannya bisa jadinya kesyirikan atau bisa jadinya sarana kepada kesyirikan, yaitu bid'ah. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata pensyarah kitab ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa ma'na kitabin ya. Judulnya kan Kitabut Tauhid. Jadi secara bahasa apa makna kata kitab? Ya, kata beliau, kitab itu adalah masdar ya, kitabun. Ya, dalam bentuk muzakarnya, muannasnya kitabatun, itu dalam bentuk muannasnya ya. Jadi kata kitab, masdaru kataba, ini adalah bentuk masdar dari kata kataba yaktubu ya, katban bisa, kitaban bisa, kitabatan bisa ya. Jadi kitaban ini adalah masdar ya, masdar dari kata kataba itu kitab itu Pak ya. Ya, bimakna, dengan makna jamaah, yaitu mengumpulkan. Jadi kitab itu secara bahasa artinya adalah mengumpulkan ya, dengan makna mengumpulkan ya. Wal kitabatu bil qalami, dan kitabah ya, dan penulisan dengan pena, apa maknanya Pak? Jam'ul hurufi wal kalimati, yaitu mengumpulkan huruf-huruf dan kata-kata ya, sehingga menghasilkan sebuah tulisan ya. Jadi makna menulis ya kan, karena asal katanya kan kataba ya. Kataba yaktubu, kataba itu artinya apa Pak? Menulis, sudah menulis ya. Jadi menulis dengan pena itu maksudnya adalah jam'ul hurufi wal kalimati, mengumpulkan huruf-huruf dan kata-kata sehingga terbentuklah sebuah tulisan gitu.
Ya. Jadi kitab ya secara ilmu sorof ya, dia wazannya itu dia masdar ya, wazannya itu adalah fi'alun, kitabun. Ya kan? Ini makna yang kedua nih Pak ya, fi'alun. Ya kan? Kitabun. Apa makna fi'alun itu Pak? Ulama bahasa Arab terkadang fi'alun itu bermakna maf'ulun. Maknanya ada isim masdar ya, maf'ulun. Jadi apa makna daripada kitabun? Maknanya adalah maktubun, ya, sesuatu yang ditulis. Nah, seperti contohnya dalam kalimat yang lain, firashun. Apa makna firash itu? Mafrush, ya, sesuatu yang kita tidur di atasnya. Seperti itu ya, yang ditiduri gitu. Maksudnya apa? Firash itu ya seperti kasur ya. Ya, seperti tikar yang digunakan untuk tidur gitu. Ya, ini contoh secara makna bahasa gitu. Nah, itu mana kitab apa ya? Nah, sekarang wa tauhid, ya, ini kitabut tauhid. Sekarang mana tauhid ya secara bahasa. Wa tauhidu, dan tauhid itu adalah masdaru wahada, dia adalah bentuk masdar dari kata wahada. Wahada yuwahidu tauhidan, ya, seperti wazannya ini mauzun namanya ya kan, yang ditimbang ya, timbangannya atau wazannya adalah apa Pak? Ini bukan timbangan untuk nimbang cabai ini Pak ya. Jadi memang dalam ilmu sorof ada istilah wazan ya. Ya, wazan itu artinya acuan yang digunakan untuk menentukan perubahan suatu kata, akar-akar suatu kata dalam bahasa Arab. Ini khusus bagi kalimat yang mustaq saja, ya, kalimat yang mengalami perubahan pecahan saja itu. Ya, jadi dia ini diambil dari wazan fa'ala ya. Ini adalah wazan sulasi mazid ya. Double huruf ainnya ada dua itu ya. Fa'ala, ain fi'ilnya ada dua itu ya. Fa'ala. Nah, ya kan, wahada di fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan. Jadi wahada yuwahidu tauhidan. Jadi tauhid ini adalah masdar ya dari kata wahada. Apa maknanya secara bahasa? Ai ja'alahu wahidan, yaitu menjadikannya satu. Nah, jadi secara bahasa Pak, apabila orang Arab mengatakan wahidu hada ya, saya menjadikan satu ini. Misalkan dahulunya mungkin sesuatu itu ada 5 ya. Karena ketika dia mentauhidkan sesuatu yang 5 itu, dipresnya menjadi satu. Ai ja'alahu wahidan, yaitu menjadikannya satu. Ini makna tauhid secara bahasa ya, menjadikan sesuatu itu satu. Mungkin sesuatu itu awalnya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya, dijadikan satu gitu. Ya, itulah makna dari kata tauhid secara bahasa. Wal muradu bihi huna, yang dimaksud, murad itu maksudnya Pak ya. Yang dimaksud dengan tauhid di sini, yaitu dalam pembahasan ilmu tauhid dalam makna secara istilah, secara syariat, adalah ifradullahi bil ibadah ya, adalah mengesahkan Allah di dalam peribadahan ya. Kenapa dipilih oleh beliau mengesahkan Allah dalam peribadahan? Ya karena memang ya kan, seperti yang telah kita bahas tadi, kesyirikan yang dominan ya kan, yang banyak terjadi di kalangan kaum kafir Quraisy pada zaman Nabi adalah syirik dalam masalah ibadah ini. Ya, dalam rububiyah mereka syirik juga, namun tidak sebanyak kesyirikan pada uluhiyah atau di dalam peribadahan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang lebih khusus ya. Kalau ulama yang lain seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Utsaimin ya kan, dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid fi Syarh Kitab Tauhid ya, beliau menjelaskan makna tauhid secara lebih luas ya. Kata beliau, maksud dari kata makna dari kata tauhid secara istilah atau menurut syariat adalah ifradullahi ta'ala bi khasiyatin min khasaisihi sawa'un kana fi rububiyatihi au uluhiyatihi au asma'ihi wa sifatihi. Ya, itu lebih umum. Makna tauhid kata beliau adalah mengesahkan Allah dengan salah satu
hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Mengesahkan Allah ya kan di dalam hal-hal yang merupakan hal yang khusus bagi Allah. Baik itu di dalam rububiyahnya, artinya di dalam perbuatan-perbuatannya Allah, atau uluhiyahnya, yaitu di dalam peribadahan hamba kepada Allah, atau di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya berdasarkan definisi itu ya kan, di dalam mentauhidkan Allah ada tiga cara. Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentauhidkan Allah dalam bentuk peribadahan, dan mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan ada orang yang mengatakan, Nabi kan tidak ada mengatakan seperti itu, Ustaz. Ya, karena para sahabat udah ngerti dia langsung, ya kan? Mereka adalah orang Arab, ya kan? Orang Arab yang asli, ya kan? Al-Quran itu kan diturunkan dengan bahasa apa, Pak? Bahasa Arab. Mereka nggak butuh lagi pembagian-pembagian. Adanya pembagian-pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan. Karena kita sudah jauh daripada pemahaman bahasa Arab yang murni gitu kan. Maka butuhlah pembagian itu dalam rangka untuk memudahkan kita memahami tauhid yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu Pak ya. Ya. Nah, ini namanya adalah pemahaman ya. Maka dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah itu Pak bagi dua ya. Kita mengambil dalil dari mantuk ya. Mantuk itu adalah nas, teks secara nas ya. Ya, pendalilannya kita ambil dari segi nasnya gitu. Artinya secara teksnya ada. Ini kan nggak ada teksnya ini ya. Secara letterletnya nggak ada. Namun yang kedua Pak ya, ini disebutkan dalam istilah usul fikih ya. Pemahaman itu juga pendalian itu juga diambil dari mafhum ya. Pemahaman ya. Memang secara teks tidak ada, namun dia diambil dari pemahaman-pemahaman ya kan, dari Al-Quran dan Sunnah pembagian tauhid ini. Nah, ini kan banyak aja orang yang mempermasalahkan kan gitu. Iya. Ya kan nggak ada Nabi mengatakan tauhid itu tiga, ya kan? Kalau seperti itu kan Nabi juga tidak ada mengatakan adanya rukun sholat. Ada nggak Nabi mengatakan rukun sholat itu? Ya kan, pembatal sholat ya kan secara terperinci 6 misalkan. Ada nggak ada juga. Jadi di mana diambil itu? Ini diambil dari pemahaman gitu, pemahaman dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi diambillah itu adalah dari tatabbu' ya, penelitian, penelurusan para ulama ya. Para ulama meneliti, memutolaah ya kan, Al-Quran dan Sunnah, membaca Al-Quran dan Sunnah. Dari situ diambillah ya kan, pemahaman bahwasanya di dalam mentauhidkan Allah itu ada tiga hal ya. Ya kan, tauhid itu kan tetap satu ya kan, secara bahasa tauhid itu kan menjadikan sesuatu itu satu gitu. Namun di dalam mengesahkan Allah tersebut itu ada tiga hal gitu ya. Karena ada sebagian orang yang mengaku ya kan, mengaku dia percaya kepada Allah, dia yang memberikan rezeki itu Allah, menghidupkan dan mematikan itu Allah. Namun ternyata dia sujud kepada selain Allah. Ini di mananya kenanya ini? Ya kan? Apakah kita katakan dia bertauhid? Kan dia percaya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, percaya dia. Oh, namun salah dia Ustaz, karena dia sujud kepada selain Allah. Berarti dia beribadah karena sujud adalah bagian ibadah. Berarti dia beribadah kepada selain Allah. Berarti di mana kena tauhid ini? Berarti dia kena di dalam tauhid dalam peribadahan. Meskipun di dalam keyakinan terhadap Allah dia percaya, gitu. Nah, dari kasus seperti itulah para ulama membagi ya kan, membagi tauhid itu ya, di dalam mentauhidkan Allah itu ada tiga hal. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, azan dulu Pak ya. Ya thayyib, ya karena sudah masuk waktu Isya kita azan dulu. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu wajib bagi yang sudah punya istri gitu, atau bekerja untuk membantu orang tuanya, luar biasa pahalanya Pak. Mungkin Bapak lihat ada seorang tuh kok jarang sekali ya orang ini berinfak
kayaknya ya jangan gitu Pak, boleh jadi dia ada tabungannya di rumah, setiap hari dia nabung, dia niatkan segala sebulan itu untuk orang tuanya, ya kan? Karena yang pertama itu Pak, sedekah yang afdol itu kepada kerabat kita, gitu ya. Iya. Jadi boleh jadi dia seperti itu, kita kan nggak tahu ya kan. Nah memang orang-orang yang ikhlas itu memang orang-orang yang banyak menyembunyikan amal solehnya gitu. Ya, karena para sahabat pun seperti itu ya kan. Ya, mereka adalah orang-orang yang sangat menyembunyikan amal solehnya. Untuk apa Pak? Untuk menjaga keikhlasannya. Bahkan ada seorang tabi'in ya, dan dia adalah ahlul bait, ya, Zainul Abidin ya. Zainul Abidin ini adalah keturunannya Ali bin Abi Thalib ya, ahlul bait ya. Beliau ini ya kan adalah seseorang yang sangat dermawan ya. Namun orang nggak tahu dia dermawan Pak. Taunya orang dia dermawan setelah dia wafat. Setelah dia wafat itu banyak orang yang kehilangan gitu. Biasanya setiap malam ya ada saja seseorang yang misterius tidak diketahui ya kan, ngetok pintu malam-malam, ketika orang keluar, orang yang punya rumah, rupanya sudah tertumpuk makanan di depan rumahnya. Pas meninggalnya dia itu kok nggak ada lagi orang yang muncul gitu. Diusut ya kan, ketika orang memandikan jenazah beliau itu, ini di pundaknya beliau ini ada bekas hitam ya kan, seperti bekas orang yang selalu memikul barang yang berat gitu. Barulah orang tahu ya kan, mungkin boleh jadi beliau inilah ya kan yang sering malam-malam mengantar makanan tanpa diketahui oleh orang yang menerimanya Pak. Kalau sekarang kan enggak ya, di selfie dulu gitu, mau ngasih orang tuh foto tuh Pak ya. Nah, gitu kan. Terkadang kasihan kita lihat orang tuh pentang-pentang benar saya miskin ya, harus dipoto-foto nian, kagak dimasukkan ke media sosial kan. Sudah menerima bantuan, alhamdulillah. Bapak siapalah namanya Pak. Supaya kasihan Pak ya. Ya orang-orang seperti itu Pak, kita kasih nggak perlu diupload seperti itu kan. Ustadz untuk apa Ustadz ya? Untuk apa namanya itu bukti ya? Ya cukup apanya itu aja yang difoto gitu. Barangnya, tangannya kayak ya. Nggak usah Pak. Kasihan dia, malu dia kan punya perasaan juga orang tuh. Meskipun dia orang miskin Pak, perasaannya harus kita jaga juga gitu. Itu saya termasuk nggak suka deh ya. Kalau ngasih orang miskin tuh ya foto dulu sama orang itu, ya kan. Kemudian dibuat videonya, masya Allah, sudahlah miskin dibuat ya, dipertontonkan pula kemiskinannya kan gitu. Kasihan Pak ya. Ya kita sama-sama punya hati. Coba kita yang digituin gitu kan, ya kan. Kan malu juga ya. Kan Pak ya. Iya. Alhamdulillah sudah menyalurkan kepada fakir miskin. Ada foto kita ya. Ya Allah. Ya. Ya, kalau saya sarankan ya kan, yang suka bantuan sosial janganlah itu ya dinampakkan betul ya kan wajah orangnya gitu. Cukup ya kan, misalkan sembakonya saja kita foto ya. Ya, atau tangannya dengan kiri kita menyembunyikan identitas orangnya. Kan seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, wa ma'nal ijmali lil ayah, kemudian makna umum dari ayat ini ya makna mujmal ya, makna secara umum dari ayat ini, yaitu dari surah Az-Zariyat ayat 56 ini. Anallaha ta'ala akhbaro, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan annahu ma khalaqal insana, bahwa annahu ma khalaqal insa, tidaklah dia Allah menciptakan manusia wal jinna dan jin illa li ibadati, kecuali untuk beribadah kepadanya. Nah, jadi ini makna secara umum dari ayat ini. Jadi Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita Allah ciptakan. Fahiya bayanun lil hikmati fi khalqihim. Maka ayat ini adalah penjelasan hikmah rahasia dari penciptaan mereka, yakni penciptaan jin dan manusia. Ini makna secara mujmal, secara umum dari ayat ini. Falam yurid minhum ma turiduhu sadatu min abidiha min al-i'anati lahum birizqi wal it'am. Kemudian Allah tidaklah menginginkan bagi manusia dan jin itu, bagi kita ya kan, apa yang diinginkan oleh Tuhan terhadap budaknya. Jadi ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah tidak pingin balasan apa-apa gitu. Allah hanya pingin kita taat kepada Allah, ya kan? Tidak seperti para tuan gitu ya, para pembesar.
para tuan takur gitu ya. Ya terhadap budak-budaknya kan gitu. Kalau zaman dahulu kan masih zaman perbudakan kan seperti itu. Ya kan, tuan itu ada maunya terhadap budaknya. Terkadang budak itu suruh bekerja kan seperti itu ya. Falam yurid minhum, Allah tidaklah menginginkan dari mereka, yakni dari manusia jin yang Allah ciptakan. Ma turidu, apa yang diinginkan oleh pembesar, min abidiha, dari hamba sahayanya, minal i'anati lahum birizqi wal id'am, dari pertolongan ya kan untuk mereka. Jadi para tuan itu biasanya menolong ya kan, mengasih makan budaknya, namun budaknya itu nanti diperkerjakan ya kan, sehingga budaknya itu menghasilkan uang, menghasilkan rezeki dan juga menghasilkan makanan yang ada maksud ya kan, yang bisa menolong tuannya itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala kan tidak ya kan. Ya kan? Nah, bahkan lanjutan dari dalam surat apa nama itu, dalam surat Az-Zariyat ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma yuridu minhum min rizkin, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ma uridu minhum min rizkin, ya, aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Wa ma uridu an yut'imun, ya, dan aku juga tidak menginginkan mereka memberi aku makan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi rezeki, yang memiliki kekuatan, ya, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Berbeda ya dengan manusia. Kalau manusia misalkan dia punya anak buah ya kan, pasti dia ada maunya sama anak buah yang dia kasih gaji gitu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak, Allah tidak menginginkan rezeki dari kita, dan Allah tidak pingin kita balik memberi makan kepada Allah, karena Allah tidak butuh makan. Allah berbeda dengan makhluknya ya. Kalau makhluk butuh makan, Allah tidak. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah ya. Allah nggak butuh makan ya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak mengantuk lagi tidak tidur gitu. Kalau kita kan tidur ya, terkadang ya kan, kalau bahasa Minangnya bakaruah lalu ya, bahkan tidurnya itu berkeruh gitu ya. Saking enaknya tidur ya, ngorok gitu. Tapi kalau Allah enggak, jangankan tidur ya, ngantuk aja enggak Allah gitu. Ya. Iya. Jadi Allah itu Pak nggak pernah tidur Pak ya. Allah selalu menguasai kita Pak. Ya kan? Allah selalu melihat kepada hambanya, mana hambanya yang taat, ya kan? Mana hambanya yang soleh gitu. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Pak, dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Dimanapun dia berada, dia merasa Allah selalu memantaunya. Itu buah dari keimanan Pak. Buah dari keimanan. Maka keimanan itu memang harus dilatih Pak. Kita kan sudah tahu kan ilmunya, Allah maha melihat. Sekarang prakteknya lagi, ya kan? Dengan kita meyakini Allah maha melihat, kita nggak mau lagi melakukan dosa meskipun orang tidak melihat. Dalam sebuah riwayat Pak ya, kisah sahih ini Pak ya, suatu ketika Umar bin Khattab pernah memantau rakyatnya gitu, waktu beliau menjadi khalifah ya, menjadi pemimpin Pak. Jadi ada sebuah rumah daripada rakyatnya Umar bin Khattab ya kan. Rumah itu adalah profesi penghuni rumah penjual susu gitu. Jadi waktu itu kan ibu dari dia kan ada anaknya perempuan gitu kan. Ibu ini mengatakan kepada anaknya, "Nak ya, tambahkan air pada susu itu sehingga jumlahnya banyak ya kan. Tambahkanlah air ya." Maka anak itu mengatakan, "Oh, nggak bisa Bu ya. Ini namanya curang." Ibu itu menjawab, "Kan Umar nggak ada," gitu. Ya kan pemimpin kita kan nggak ada, nggak melihat juga. Memang Umar nggak melihat Bu, tapi Robnya Umar, Tuhannya Umar selalu melihat gitu. Jadi terdengar oleh Umar bin Khattab itu kan, masya Allah ya, terkesima ya, luar biasa keimanan anak ibu itu. Jadi setelah itu beberapa waktu setelah itu dicarikannya, dicari tahu oleh Umar siapa anak itu, dan setelah itu dinikahkan dengan anaknya, ya kan, sahabat Umar bin Khattab, wanita itu. Ya. Kemudian dari keturunan wanita itu lahirlah seorang khalifah yang luar biasa,
Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Ya, ini keimanan itu ya. Luar biasa iman itu ya kalau seandainya kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya kan? Jadi nggak ada lagi orang yang kata-kata orang yang koruptor itu sebenarnya. Kalau pejabat itu sudah beriman, ya kan? Maka nggak butuh lagi kita yang namanya KPK, Pak ya. Udah bubarkan aja, ya kan? Ya, karena yang mantau kita adalah Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kita nggak mencuri kena takut. Orang sekarang nggak, Pak kenapa nggak korupsi Pak? Oh, nanti diseret KPK gitu ya. Subhanallah, ya kan? Lebih takut sama KPK daripada sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini butuhnya keimanan itu luar biasa, Pak ya. Kalau seandainya betul iman itu kita praktekkan dalam kehidupan kita, tidak hanya sekedar teori gitu, Pak ya. Butuh dilatih gitu. Ya, thayyib ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa inna ma aradal maslahata lahum. Akan tetapi dan Allah sesungguhnya menginginkan kemaslahatan kebaikan bagi mereka, bagi makhluknya. Kemudian munasabatul ayati lil bab, ya, apa kaitan ayat ini, apa korelasi ayat ini dari bab, ya, babnya apa Pak? Kitabut Tauhid, ya. Apa kaitan ayat ini dari pembahasan tauhid, ya? Kaitannya adalah kata beliau annaha tadullu ala wujubit tauhid. Ayat ini menunjukkan akan wajibnya tauhid. Alladzi huwa ifradullahi bil ibadah. Yang mana tauhid itu maksudnya adalah mengesahkan Allah dalam peribadahan. Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dzalik. Karena sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk hal itu, yakni karena Allah ingin manusia dan jin itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Thayyib ya, sudah jam 8 lewat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas ma yustafadu minal ayah, ya, pelajaran-pelajaran yang kita peroleh dari ayat yang kita sebutkan tadi, surah Az-Zariyat ayat 56 tadi. Baik Pak, ya sebelum kita tutup mungkin ada di antara Bapak-bapak yang ingin bertanya seputar materi yang kita bahas atau yang lainnya. Kalau seandainya kita ada ilmunya, insyaallah kita berbagi. Ya, tafadhalu, ya, dipersilakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kira-kira pedoman apa yang bisa kita pakai, karena semua ulama mengatakan dia harus sunnah. Iya. Karena kita ini kadang-kadang awal banyak berpatokan pertama biasanya populer, Iya. ataupun yang detail. Iya. Jadi apa pedoman yang bisa kita pakai untuk memilih bahwa ulama itu bisa kita jadikan rujukan? Yang kedua, masalah antara sufi dan fikih itu kira-kira perbedaan sama. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama ya, Pak ya, memang kita harus selektif dalam memilih guru, ya kan. Jangankan perkara agama ya Pak ya, perkara dunia pun, misalkan dokter ya, kalau seandainya anak kita sakit ya kan, tentu kita akan memilih dokter yang spesialis di bidangnya ya. Itu perkara dunia Pak ya. Kita disuruh untuk selektif, jangan sampai kita nanti salah pilih dokter, nanti dokter palsu Pak ya. Nanti malah praktek pula gitu. Iya. Jadi ya, karena seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Sirin tadi ya, inna hadzal ilma dinun, ya kan, fanzuru ahadukum amman ta'khuduna dinahum, ya, dinakum ya. Naam, ya. Sesungguhnya ilmu ini adalah ilmu agama, ini adalah bagian dari agama kita, maka kita memperhatikan ya pada siapa kita harus, ya kan, mengambil agama kita. Makanya ya kan Nabi mengatakan agama itu la yu'khadul ilmu minas saghair ya. Ilmu itu tidaklah diambil dari orang-orang yang kecil. Ulama mengatakan maksud dengan orang yang kecil di sini adalah ahlul bid'ah. Jadi ilmu itu diambil dari ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang kan banyak pula yang mengaku ahlus sunnah. Jadi bagaimana membedakannya? Ya, membedakannya ya kita tahu ya dia adalah seorang yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ya. Contoh kecilnya gampang ya kan, ada sebuah ibadah ya kan, atau sebuah yang berkaitan dengan agama ya Pak ya, dia pahami dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, dan dia pahami dengan pemahaman para sahabat. Ya kan? Ya.
Contohnya saja, ya kan ada orang ya di dalam melakukan kebiasaan tahlilan misalkan. Ya. Nah, sekarang dia pahami itu dengan pemahaman sahabat seperti apa? Ya pernah nggak para sahabat Nabi, ya kan banyak orang yang meninggal di kalangan sahabat, bahkan Rasulullah meninggal istrinya, Khadijah meninggal ya. Pernah nggak Rasulullah melakukan acara kendurian, ya kan di rumah beliau ajak para sahabatnya, yuk kita baca Yasin dan ramai kan itu. Ada nggak Pak? Iya nggak ada, ya kan. Nah ini contoh pemahaman para sahabat ya. Jadi orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dia pahami dengan pemahaman para sahabat gitu. Ada nggak sahabat mengatakan Allah di mana-mana? Ya kan? Nggak ada. Ya, sahabat semuanya memahami ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya kan? Amintum man fis sama gitu kan dalam surat Al-Mulk itu. Maka man fis sama itu kan ahli tafsir mengatakan, dan ini diambil dari pemahaman para sahabat, man fis sama itu siapa? Allah. Ini At-Tabari, Imam Tabari dalam tafsirnya mengatakan. Di mana beliau tahu itu? Karena beliau ambil ya pemahamannya dari guru-guru tafsir beliau dan nyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, ya ini ya. Jadi kita lihat seperti itu. Jadi kita lihat bagaimana pemahamannya gitu. Ketika dia berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, dia memahami sendiri atau seperti apa? Atau dia selalu membawakan ini adalah pemahaman para sahabat. Kalau pemahamannya itu cocok dengan pemahaman para sahabat, ya itulah yang kita ikuti. Karena yang diberi jaminan oleh Allah selamat adalah pemahaman agama di atas pemahaman para sahabat. Itu sudah ada jaminannya, bukan dari kita, dari Allah langsung. Ini ya. Kemudian yang kedua, apa perbedaan usul fikih dengan fikih ya? Usul itu ilmu, dengan ilmu itu Pak kita mengetahui dasar hukum fikih. Karena kalau dalam kitab fikih kan sudah instan gitu. Contoh, ini hukumnya haram ya. Ya, dalilnya ini, ya kan, dalilnya ini kan dalam fikih seperti itu. Namun bagaimana cara pendalilannya itu kan nggak ada dalam fikih. Nah, itu dipelajari di usul fikih gitu. Ya, kenapa sholat itu wajib? Sholat kan kalau dalam fikih kan wajib, ya kan? Di mana wajibnya? Dalilnya apa? Nah, contohnya dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Ankabut ya. Wa aqimis sholata, itu dalilnya. Tapi di mana kita tahu wajib, di mana cara pendalilan itu di usul fikih. Karena ada kaidah dalam usul fikih ya kan, al aslu ya kan fil amri yufidul wujub. Hukum asal perintah baik itu dalam Al-Quran dan Sunnah, ini hukum asalnya adalah wajib. Sampai ada nanti qarinah dalil lain yang memalingkan dari hukum asalnya. Dilihatlah salat, tidak ada yang memalingkannya gitu. Ya kan? Bahkan banyak dari dalil lain dari hadis yang menunjukkan, yang menguatkan perintah Allah ini. Berarti salat ya kan hukumnya wajib. Namun cara pengambil istinbatnya ulama, istidlal ya, cara pendalilan, cara pengambilan hukum itu ini dipelajari di usul fikih. Maka di usul fikih itu nanti kan dipelajari dalil-dalil yang umum seperti apa indikasi dalil itu umum, dalil itu khusus seperti apa, kemudian apa saja yang menunjukkan itu wajib hukumnya, bagaimana cara pendalilan dari Al-Quran gitu ya. Maka usul fikih itu Pak sesuatu ilmu yang penting ya, kita pelajari itu Pak ya. Belum sarapan ya, belum makan tadinya ya. Nah, belum ya, udah coba ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kalau seandainya kita masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah ya, insyaallah kita lanjutkan kembali kalau tidak ada hal-hal. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.